mulai ngevlog di Kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlognya Kebun Disen. Oke, bareng aku Alban Dhani sama Dede. Dan kali ini kita akan kepo bisnis. Keponya kemana? Ya kayaknya kita bakal makan-makan ya. Nggak tahu Dede tadi ngubungin siapa. Jadi biar tahu kita itu bakal bahas-bahas soal bisnisnya seperti apa, omsetnya kayak gimana, dan mungkin itu akan menginspirasi teman-teman ataupun membuat teman-teman ingin jadi berbisnis. Ya udah, ikutin aja terus vlognya Kebun Disen. Ayo, ciao. Nah, oke teman-teman, kita udah ada di lokasi di mana ini ya di sekitaran Adiarsa ya. Dan kita udah sama owner dari salah satu usaha yang UMKM yang sedang bergelut di bidang kuliner kalau nggak salah. Langsung aja kita kenalan dan nama usahanya apa. Nah, kira-kira kenalan dulu nih, nama siapa dan punya bidang usaha apa nih? Nama saya Galuh Mandal Putra, bidang usahanya namanya Udah Muda. Udah Muda? Ya. Apaan tuh? Udah Muda itu kebab nasi padang. Oh, kebab nasi padang. Ya, yang kulit kebab gitu, tortilla. Oke. Kira-kira udah berapa lama nih memulai usaha ini? Baru sih. Baru? Udah berapa bulan? 6 bulan kayaknya ada. Oh, udah 6 bulan ya. Kira-kira punya menunya itu punya banyak atau udah punya berapa gitu maksudnya? 3 menu. 3 menu apa aja tuh? Rendang, ayam bakar sama mix. Mix tuh jadi ayam bakar sama rendang gitu. Oh, rendang itu beef ya? Apa sapi ya? Iya. Oke, itu ya. Kalau misalkan soal terjualnya per porsi, itu kira-kira sehari keluar berapa nih rata-rata? Tergantung sih, sehari itu bisa hampir 10 atau enggak 20, paling banyak 30 lah. 30 ya. Itu kalau apa namanya sebelum corona atau pas corona ini kena dampak nggak sih? Kena dampak. Kena dampak juga ya. Ya memang semua juga kena. Kita juga kena soalnya. Oke, berarti di kisaran 10 sampai 30-an ya untuk saat ini ya, selama 6 bulan ini ya. Gimana nih cara menggenjotnya kembali biar bisa lebih strateginya gitu ya, biar bisa lebih banyak lagi yang tahu, biar banyak lagi yang order, gimana nih? Ya paling branding sih, promo-promo gitu, kalau nggak minta teman-teman buat nge-share gitu mana-mana gitu, minta story atau apa gitu. Sosial media lah paling. Oke, lewat media sosial ya, buat brandingnya biar lebih memperkenalkan lagi ke masyarakat yang selama 6 bulan ini 30-an per hari bisa keluar, dan mungkin kalau sudah lebih kuat lagi brandnya bisa sampai 100 gitu ya per hari. Pertanyaannya, bikin usaha seperti ini modalnya habis berapa sih kira-kira? Lumayan sih. Lumayan ya. Soalnya ini kafe juga gitu ya, bentuknya kayak apa namanya, kedai kayak gitu ya. Terus enak juga setupnya nih. Apa namanya, ini sewa bukan? Atau Sewa. punya rumah? Sewa. Oh, sewa ya. Kalau sewa biasanya wow juga sih. Apalagi ini daerah kota. Kira-kira berapa taksiran? Kalau aku kira-kira taksiran mungkin ini bisa sewa ini ya, mungkin bisa di 30-an, 20-an kayak gitu. Kurang lebih segituan nggak? Ada Ya. nyampe? Ah iya. Itu baru sewanya aja loh ya. Nah, mungkin bisa nyampe 30-an sih buat modal. Wah juga ya. Sedikit cerita ya. Gimana? Dulu tuh kita tuh nggak di sini, di SD Purwakarta tuh depannya. Oh, di depan SD? Iya, Purwakarta, Puriri. Street food kita dulu. Oh, Pakai dulunya tenda. street. Wah. Ini kayak Z itu ya, dulunya di mobil kayak gitu ya. Terus bisa sampai sewa ruko. Ini juga sih ya, ini tadinya food street kayak gitu ya. Akhirnya berkembang sampai punya modal dan bisa sewa kedai kayak gini. Alhamdulillah. Mantap juga nih. Ya, ini nih buat teman-teman. Jadi berapa lama tuh prosesnya? Apa? Dari food street sampai bisa sewa kedai ini? 3 bulan ke 3 bulan. 3 bulan ya. Ini di sini 3 bulan, di sana 3 bulan. Oke. Nah itu ya, berarti berprosesnya itu selama 3 bulan tuh biar bisa sampai kekumpul, biar bisa sewa kedai yang lebih enak, biar ke pelanggannya bisa makan di tempat itu nyaman banget gitu ya. Oke. Jadi kalau teman-teman yang pengen punya usaha ataupun lagi usaha dan pengen punya kedai ya terus gitu, jangan sampai menyerah di tengah jalan. Baru misalkan 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Kayak gini nih kasihan nih. Nah, untuk kalau cabang yang masih di depan SD itu masih ada nggak? Udah nggak ada sih. Udah nggak ya? Berarti baru Doang, satu aja ya? satu. Fokus di satu ya, ngegedein.
Nah, untuk media sosialnya ada apa aja nih, A? Udah muda doang sih, Instagram doang. Instagram aja, berarti apa @udamuda.id. Oke, itu ya buat teman-teman yang pengen kepo soal menu-menu ataupun kulineran kebab di sini, bisa dilihat di IG-nya. Nanti kita kasih linknya ya di bawah. Di media sosial itu promo-promo kayak gitu ataupun memperkenalkan brand ke media sosial itu oke nggak sih gitu, bisa berdampak nggak sih gitu? Dampak sih bener. Media sosial tuh emang kerasa banget sama kita sih. Jadi kalau misalkan ada pelanggan ditanya taunya dari mana, media sosial gitu. Dari media Cukup sosial. banyak juga ya. Kalau soal menu nih, itu varian harga dari berapa sih? Dari 20 sampai 25. 20 sampai 25 ya. 20 sampai 25. Oke, kita hitunglah misalkan tadi 23.000 ya tengah-tengah, atau 20.000 lah ya, 25. Kemudian nah keluar 30, berapa tuh Dek? 600 ya per hari loh, itu omsetnya per hari. 600 kali 30 hari berapa tuh? 6 kali 3, pokoknya nyampe belasan juta kayaknya nih untuk satu bulannya. Amin. Nah kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang tadinya juga street food kayak gitu, jangan nyerah. Ternyata omsetnya bisa sampai belasan juta. Oke, terakhirnya, wah sebelum ada yang mau beli nih. Ada yang satu lagi. Kira-kira punya tips nggak buat teman-teman ataupun yang ya pelaku UMKM yang punya usaha juga biar bisa tetap semangat kayak gitu? Tipsnya ya jangan nyerah, tetap berusaha sih, terus berdoa lah, terus branding jangan sampai terus jangan sampai kendor. Iya, jangan sampai kendor. Itu ya. Terus lah pokoknya. Bener, soalnya salah satunya kalau nggak di branding ataupun nggak diperkenalkan ke orang banyak, ya siapa yang mau beli usaha kita kayak Branding gitu. sih. Branding ya, soalnya banyak juga owner-owner yang berkonsentrasi di situ ya, di branding. Karena menurut mereka kalau misalkan nggak diperkenalkan produk kita, ya siapa yang mau beli? Soalnya yang beli itu pasti ada sih gitu ya, pembeli itu pasti ada. Ya. Cuman mereka udah tahu atau belum gitu si calon pembelinya kayak gitu. Oke, karena kita juga udah lapar gitu ya dari dari pagi, kita cobain nih produk dari Uda Muda kayak gitu. Oke, siap. Pesan berapa? 2? Oh, 1 aja. Sama minumnya. Oke, klasik lemon tea. Kita tungguin. Oke, pesan tak? Oke. Oke nih teman-teman, kebabnya udah nyampe, kebab nasi Padang Uda Muda. Nah kita ini pertama kalinya aku nyobain kebab nasi Padang. Akan seperti apa, jadi excited banget nih ya buat nyobain. Oke, gimana nih yang ini ya, langsung kita tadi sebenarnya ada kemasannya, cuman aku buka gitu ya, nggak apa-apa deh pakai tangan aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini gede banget ya. Ini tuh tadi yang berapa ya? Yang 25.000 ya. Yang isinya itu ya, yang spesial, yang isinya itu ayam dan rendang dan nasi juga ya, dan serta bumbu-bumbu perpadangan. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat para pecinta Padang, kuliner Padang gitu ya. Ini cara menikmati nasi Padang dengan cara yang berbeda. Si pembungkusnya ini renyah, ada garing-garingnya kayak gitu. Itu tortilla ya? Terus nasinya juga dia sesuai dengan lidah orang orang Sunda, karena ownernya juga orang Karawang ya, Sunda. Soalnya biasanya nasi Padang itu pra itu bear itu apa ya? Misah gitu, nggak nyatu. Ya, misah. Kalau orang Sunda itu biasanya nasinya itu
apa? Dia pulen. Nah, kalau ini nasinya masih selera orang Sunda kayak gitu ya. Dia pulen. Mantap. Mantap banget. Ayam sama. Jadi yang uniknya itu dalam satu gigitan kita bisa ngerasain ayam sama sapi, daging ayam sama sapi nyampur di lidah gitu. Tapi lidah kita masih bisa membedakan tekstur daging ayam sama daging sapinya. Dan insya Allah kalau yang beli udah muda ini bakal kenyang. Jadi nggak bakal kempos gitu ya. jajanan wareg gitu ya. Mantap. Oke. Pokoknya buat yang pengen nyobain ini, silakan datang ke kedainya atau bisa lewat Gojek atau GoFood gitu ya. Langsung pesen aja di GoFood, kayaknya ada tuh. Nah, kalau ini minumnya bakal di-review sama Dede di video selanjutnya. Bikin penasaran ya, ini pokoknya yang bikin chef bintang 5 dari kapal pesiar yang super mewah. Tapi disajikan menggunakan UMKM yang biasa. Nah, rasanya nggak dikurangin loh cara penyajiannya. Oke, saksikan di videonya yang direview oleh Dede. Oke, lanjut makan ah. Dadah.